Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua sahabatku, para dermawan, peduli rakyat Indonesia, relawan yang juga merupakan relawan Anies Baswedan, relawan-relawan lainnya, relawan-relawan kebaikan, relawan-relawan yang senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Sahabatku sekalian, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam. Semoga kita bisa istiqomah dengan nikmat yang paling besar ini, nikmat yang paling istimewa ini, nikmat yang paling luar biasa, tak bisa dibeli dengan harta dunia dan sisinya sekalipun. Karena nikmat iman ini adalah nikmat yang karunia Allah yang terbesar di antara nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak bertebaran yang diberikan kepada kita hamba-hambanya. Dan nikmat yang terbesar itu adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kemudian nikmat nomor 2 adalah nikmat sehat, sehingga kita masih bisa berjumpa di kesempatan YouTube ini dengan saya Muhammad Hamzah, dengan Anda semua yang menonton dan menyaksikan video-video saya ini. Saudaraku dimanapun Anda berada, salawat dan salam senantiasa bagi Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat dan salam juga tercurahkan kepada keluarga beliau yang mulia, pada para sahabatnya, tabiin, tabiin dan hamba-hamba Allah yang istiqomah, yang senantiasa bertiba, yang mencontoh Rasulullah SAW sampai hari kiamat sesuai dengan sunnah-sunnah yang beliau ajarkan kepada kita, dan kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW tersebut. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih bisa meneruskan kisah sahabat Nabi yang mulia dalam buku kitab Fadilah Amal, yaitu keutamaan dalam beramal. Di dalam buku ini, kisah ini adalah kisah yang ke-8, yaitu tentang kisah sahabat Nabi yang mulia Sayyidina Suhaib bin Sinan bin Malik Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu ada Sayyidina Amr, dan Sayyidina Amr radhiyallahu adalah bersahabat mereka. Mereka sama-sama generasi awal, sabiqanul awwalun, orang-orang pertama yang masuk Islam. Dan dalam waktu yang sama, pada saat itu baginda Nabi SAW sedang berada di rumah Sayyidina Arqam radhiyallahu anhu. Kedua orang ini berangkat dari tempat yang berbeda. Mereka nih Suhaib dengan Ammar bin Yasir, yang orang tuanya dibunuh, Sumayyah dan Yasir. Nah itu mereka berangkat dari daerah yang berbeda, nggak sama. Nah lalu mereka bertemu di suatu tempat yang sama, yaitu di pintu rumah Sayyidina Arqam. Dan ketika keduanya saling menanyakan maksud kedatangannya masing-masing, ternyata maksud kedatangan mereka berdua sama, yaitu untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan berusaha untuk mengambil berkah dari baginda Nabi SAW, yaitu dengan masuk Islam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Suhaib radhiyallahu pun masuk Islam. Setelah ia masuk Islam, ia juga mengalami penderitaan demi penderitaan, sampai sekitar kurang lebih 10 tahun di Mekah, mengalami cacian, hinaan, persekusi, pemukulan, pokoknya siksa dan sebagainya dari pembesar-pembesar kaum kafir Quraisy yang ketika itu mereka masih banyak yang kafir, belum mendapatkan hidayah. Seperti kaum muslimin yang jumlahnya masih sangat kecil dan lemah, ia disakiti dengan berbagai macam cara. Akhirnya karena tidak tahan menanggung penderitaan itu, ia berniat untuk hijrah. Namun kaum kafir Quraisy tidak suka bila orang-orang Islam pergi ke tempat lain. Jadi orang kafirnya aneh, dipaksa. Tapi ketika orang kafir, orang-orang Islam ini mau hijrah supaya aman, mereka nggak mau juga. Mereka nggak mau ngelihat mereka hidup tenang di negeri orang. Maka akhirnya menghalang-halangi dengan berbagai macam syarat. Jadi dia nih Suhaib ini berniat untuk pergi hijrah ke tempat lain dan hidup dengan tenang. Nah, apabila orang-orang kafir itu mendengar ada orang Islam yang akan hijrah,
mereka akan berusaha menghalang-halanginya kan. Aneh kan? Orang-orang kafir Quraisy pun mengirim serombongan orang untuk mengejar dan menangkap Sayyidina Suhaib radhiyallahu an. Ya. Sayyidina Suhaib membawa satu wadah yang penuh dengan anak panah ya, dan pedang yang dia bawa ya. Satu wadah itu untuk khusus panah dan dia bawa juga pedang. Ya. Nah, dalam pelarian dia untuk hijrah itu, dia berseru kepada orang kaum kafir Quraisy, "Dengarkanlah," kata Suhaib. "Kalian kan tahu aku ini pemanah yang paling mahir di antara kalian." Nah, jadi ini kelebihannya Suhaib ini, dia jago manah, manahnya selalu tepat sasaran. Kalau dia kena pasti ada yang mati, pasti ada yang kena gitu. "Dengarkanlah," kata Suhaib. "Aku ini adalah pemanah yang paling mahir di antara kalian. Selama masih tersisa satu anak panah padaku, kalian tidak dapat mendekatiku. Jika anak-anak panah ini habis, akan kugunakan pedangku untuk melawan kalian. Sehingga pedang ini terlepas dari tanganku. Setelah itu berbuatlah semampumu. Tetapi jika kalian mau, sebagai ganti nyawaku, kalian akan kuberitahu tempat hartaku di Mekah. Ya, dan aku akan berikan kepada kalian 2 budak perempuanku. Ambillah semuanya," kata Suhaib. Kaum kafir menyetujui usul tersebut. Memang orang kafir ini ketika dia ngejar, dia bilang sama Suhaib, Suhaib, kalian ini datang dulu dalam keadaan miskin. Terus kemudian kalian berniaga di tempat kami. Sehingga kalian bisa punya harta yang kaya, melimpah. Kami nggak mau kalian menhijrah-hijrah dengan bawa harta kalian. Jadi kalau kalian mau, ya, kalian boleh pergi bebas, aman, dengan catatan hartanya ditinggal. Maka tadilah tawaran saya, baiklah kalau gitu saya punya harta, saya siap. Ambillah harta saya yang ada di rumah dan ambil juga saya punya 2 budak wanita. Akhirnya mereka membebaskan Suhaib. Ya, subhanallah. Jadi Suhaib ini luar biasa, dia lebih menginginkan hijrah untuk agamanya, mempertahankan agamanya, akidahnya, iman Islamnya. Demi apa? Demi supaya istiqomah. Nah, kita banyak kaum muslimin hanya gara-gara Indomie rebus dikasih uang 100.000, 200.000, 1 juta. Ya, murtad, nauzubillah. Udah gitu bangga lagi murtad. Ya, kasihan banget ya, nauzubillah. Atau gara-gara kenal dengan wanita cantik, ya orang kaya, pejabat, ya yang lakinya murtad atau perempuannya murtad. Mereka luar biasa nih orang-orang sahabat Nabi ini. Bahkan hartanya dikasihkan demi untuk agamanya, nyawanya dia rela dibunuh seperti Amr, orang tuanya Amr bin Yasir, yaitu Yasir dan Sumayyah uminya, orang yang pertama syahid, rela dibunuh demi apa? Demi mempertahankan agamanya. Nah, kalau orang-orang sekarang kan ya Allah, karena habis gimana? Islam sholat kagak, baca Quran jarang, nggak pernah, sholat aja nggak pernah. Gimana iman itu akan kuat, akan kokoh, akan teguh. Maka jatinya kita harus belajar dikit-dikit pelan-pelan. Mempertahankan akidah ini dengan apa? Dengan rajin sholat, jaga sholat 5 waktu. Jangan lalai di masjid, sering baca Quran. Dikit-dikit kita paksa diri kita untuk puasa supaya itu diantaranya adalah untuk menguatkan akidah kita. Jadi nggak lemah. Jangan nanti diajak kerja sama orang yang nggak bener. Jadi misal kalau dia wanita, jadi wanita nakal, wanita tunasusila, demi cuma uang. Akhirnya dengan alasan buat nyari makan, masih banyak nyari makan yang halal jualan. Nggak bisa jualan online, nggak ada modal jualan online. Jadi dropshipper, cuma ngejualin aja bisa sebenarnya, ada aja nanti jalan oleh Allah. Kerja sama orang apapun kerjanya, nggak usah milih-milih, yang penting halal berkah. Daripada kerja jadi nggak bener, apa lagi disuruh masuk Kristen lah, disuruh masuk apalah, nauzubillah. Ya, kemudian tergoda, terpedaya, terpesona, murtad, nauzubillah. Nggak akan orang Islam masuk agama lain selain Islam, murtad dia neraka. Sebaliknya, agama yang di luar non-Islam, misalnya Kristen, Hindu, Buddha, kemudian dia mendapat hidayah masuk Islam, dijamin masuk surga. Selagi dia taat sama Allah dan Rasul di dalam keislamannya, menjalankan ajaran agama Allah ini dengan sebenar-benarnya. Seperti itu ya. Dan orang yang masuk Islam itu dosa-dosanya dulu diampuni oleh Allah. Enak kan? Kayak bayi bersih lagi. Gak ada dosanya. Betapa beruntungnya kalau Anda yang mendengarkan video saya ini belum muslim, kemudian Allah beri hidayah, ya Allah nikmat. Beruntung.
Banyak tuh di Eropa tuh ya, di negara-negara barat, orang profesor, dokter, penemu, peneliti, melihat keagungan kebesaran Allah, meneliti alam semesta, meneliti makanan, meneliti tubuh, anatomi tubuh. Wah, semua banyak yang masuk Islam. Pinter-pinter kalau orang yang masuk Islam. Ya, dari pengusaha, wah dia subhanallah maksudnya. Tapi anehnya kalau di negeri ini yang masuk murtad, orang-orang bodoh. Ya itu, makanya jangan jadi bodoh. Belajarlah kita ngaji. Walaupun kita orang miskin, kita dekat sama Allah, bergaul sama orang baik, insya Allah mudah-mudahan sama Allah kita terus diberikan hidayah. Saudaraku, para dermawan peduli rakyat Indonesia, dari manapun Anda berada, nah dengan adanya untuk menjaga iman, sahabat Nabi yang mulia ini, Suhaib ini, dia mau hijrah, ya. Dan akhirnya dia menyerahkan hartanya yang banyak itu, juga budaknya, untuk supaya dia bisa menjaga akidahnya. Dia akhirnya mau pergi berangkat hijrah. Nah, melihat dia dengan sukarela, dia redho sama Allah hartanya itu untuk diambil orang kafir asal dia bisa menjaga iman akidahnya, sampai Allah kagum. Dengan apa kekaguman Allah kepada sahabat Nabi yang mulia ini? Sampai turun ayat. Masya Allah. Sampai Abu Bakar juga geleng-geleng kepala. Beruntunglah engkau wahai Abu Yahya. Maksudnya Suhaib ini. Kenapa? Karena Allah sampai menurunkan ayat surat Al-Baqarah di dalam ayat ke-207. Al-Baqarah itu surat kedua ya. Ayat 207. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Dan di antara manusia ada yang menjual dirinya demi mencari keridhaan Allah. Jadi mereka ini menjual dirinya, hartanya untuk di jalan Allah, subhanallah. Ya. Dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Masya Allah. Sampai Allah kagum sama sahabat Nabi ini. Sampai turun ayat berkenaan dengan sahabat Nabi yang mulia ini, Suhaib. Itu kan luar biasa. Nah, ketika itu baginda Nabi SAW sedang berada di Kuba. Saat melihat kedatangan Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu, beliau bersabda, sangat beruntung perniagaanmu, wahai Suhaib. Perniagaan yang menguntungkan. Di dalam surat As-Saff, surat ke-61, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu, hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, tu'minuna billahi wa rasulih, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Ya. Ya ayyuhallazina amanu, hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah engkau kutunjukkan sebuah bisnis, sebuah perniagaan, sebuah proyek ya yang bisa menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, azabun alim. Azabun azim atau azab yang sangat besar ya. Jadi sebuah pertanyaan kepada orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah kamu kutunjukkan sebuah perniagaan, sebuah bisnis, sebuah proyek yang mana bisnis itu bisa menyelamatkanmu dari azab yang pedih. Ya, tu'minuna billahi wa rasuli, berimanlah engkau kepada Allah. Wa tujahiduna fi sabilillah, kemudian berjihadlah engkau, bersungguh-sungguhlah engkau berada di jalan Allah. Ya, bi amwalikum, dengan hartamu, anfusikum, dan nyawamu. Ya, bi amwalikum anfusakum, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu adalah lebih baik jika kamu mengetahui. Jadi bisnis perniagaan yang menguntungkan itu diantaranya itu, dia beriman sama Allah, berjihad dengan harta, tenaga, dan sebagainya. Itu dia akan beruntung. Nah, maka Rasulullah mengatakan ini kepada Suhaib, sungguh beruntung perniagaanmu, wahai Suhaib. Kalau Rasulullah sudah bilang seperti ini, sungguh beruntung.
Beruntung, pasti beruntung Suhaib. Subhanallah, beruntung banget. Ya Allah, masukkanlah ya Allah kami ke dalam golongan hamba yang beruntung ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, jangan sampai kami tersesat ya Allah. Jangan sampai kami lalai ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Tutuplah keburukan-keburukan kami, dosa-dosa kami ya Allah, dengan amal-amal soleh ini ya Allah. Mudah-mudahan pembacaan kitab Fadilah Amal ini ya Allah bisa menutupi keburukan-keburukan hamba dan keburukan-keburukan para pendengar semua. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu bercerita, suatu ketika baginda Rasulullah SAW sedang memakan kurma, ya, dan aku menyertai beliau makan. Ketika itu salah satu mataku sedang sakit. Lalu baginda Nabi SAW bersabda, "Hai Suhaib, apakah matamu sedang sakit? Tetapi kamu makan kurma." Aku menjawab, "Iya ya Rasulullah, aku makan dengan sebelah mataku yang sehat. Yang sehat ini." Baginda Rasulullah SAW tertawa mendengar jawabanku. Masya Allah. Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu banyak membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berkata kepadanya, "Engkau telah berlebihan wahai Suhaib." Nah, Sayyidina Suhaib radhiyallahu menjawab, "Aku tidak menggunakan untuk hal yang sia-sia." Sayyidina Umar hampir wafat. Ketika Sayyidina Umar radhiyallahu hampir wafat, ia berwasiat agar Suhaib radhiyallahu anhu yang mengimami sholat jenazahnya. Dari kitab Usudul Ghabah. Jadi ketika Umar mau mendekati memikirnya, dia minta biar yang menyolatinya menjadi imam sholatnya adalah Suhaib, sahabat Nabi yang mulia ini. Ya, seorang yang sudah mengorbankan hartanya yang dia cari berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun dengan berdagang, berbisnis. Kemudian dia menjadi seorang yang kaya raya, menjadi pengusaha, dan hartanya itu untuk dia berikan perniagaan oleh Allah. Biarin redo dia hartanya itu dikasihkan, diambil orang kafir asal dia punya keimanan bisa tetap istiqomah di jalan Allah. Nah, bagi Anda, saya para dermawan sekalian yang rahmat Allah, sama kalau Anda memberikan dermanya, memberikan dermanya, sedekah, infaknya bagi kaum fukara, masakin, yatim piatu, kasih baju lepak, itu Anda sebenarnya sama, sedang berniaga dengan Allah. Sedang berjual beli dengan Allah, bukan dengan saya. Saya cuma mengajak, memberikan inspirasi, memberikan motivasi yang dari Anda kita kasihkan juga kepada orang-orang yang insya Allah membutuhkan. Jadi bukan dengan saya cuma mengajak. Nah, itu sebenarnya adalah Anda dengan Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan sedekah infak. Jadi kalau Anda yang selama ini sudah memberikan donasinya, terima kasih, jazakallah khairan. Insya Allah Allah pasti balas kebaikan Anda. Dan saya doakan setiap salat saya, ya Allah. Kadang saya lupa nama-namanya, saya minta sama Allah, Engkau yang maha tahu ya Allah nama-nama mereka sudah memberikan sedekahnya ya Allah. Melalui relawan peduli rakyat Indonesia, berkahi ya Allah, mudahkan rezekinya. Jadikan jalan ya Allah sedekahnya dia, jadikan ya Allah dengan dia memberikan baju layak pakai, baju barunya ya Allah, menjadi kesehatan baginya. Jadi kadang kita sering sehat itu bukan karena kita bisa jaga kesehatan, tapi karena Allah yang memberikan kesehatan kepada kita. Di antaranya adalah amal-amal sedekah. Tuh, nolong orang, fakir miskin, nolong pedagang kecil, nawar, "Pak, berapa sayurnya?" 10.000, Neng. Bukan ditawar 5.000. Oh ya udah Pak, 10.000. Ini Pak 10.000-nya. Ini Bapak saya tambahin lagi 5.000, 15.000. Senang hatinya. Menyenangkan pedagang kecil itu menyenangkan Allah. Menyenangkan kaum duafa itu menyenangkan Allah. Menyenangkan kaum fakir miskin itu membuat Allah redho sama kita. Gitu. Semuanya barometernya Allah. Kita ingin Allah redho. Makanya kurbannya anak Nabi Adam alaihissalam, Habil dan Qabil, itu yang diterima yang dia ingin menyenangkan Allah, memberikan yang terbaik, bukan memberikan yang busuk-busuk, yang jelek-jelek. Nah, itu Allah nggak redho, nggak mau, makanya nggak diambil kurbannya. Ya, dan ada doa kan setelah sholat, Allahumma aini ala zikrika wa syukrika
wa husni fi ibadatik. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang senantiasa mengingat kepadamu ya Allah, nggak pernah lupa sama Allah, nggak pernah lalai, kemudian bersyukur kepada Allah, dan jadikanlah hamba ya Allah termasuk hamba yang berusaha untuk menjadi hamba yang terbaik, beribadah yang terbaik kepadamu. Ada semua yang terbaik, sholat terbaik, baca Quran terbaik, sedekah terbaik, infak terbaik. Ya, gitu. Apalagi kalau Allah berikan kita rezeki yang baik, yang bagus, yang berkah, kedudukan yang berkah, ya kan? Kita juga harus memberikan yang terbaik supaya Allah ridho sama kita, sebagaimana Suhaib bin Sinan, ya, bin Malik Ar-Rumi ini memberikan yang terbaik, perniagaan yang terbaik, dan dia beruntung. Rasulullah nyuruh mengatakan beruntunglah perniagaan wahai Suhaib. Kalau Rasulullah udah bilang beruntung, subhanallah. Berapa beruntungnya sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Kita belum ada jaminan kita beruntung, tapi kalau kita terus minta sama Allah diberi hidayah, diampuni dosa, terus aja kita, walaupun kita kadang masih suka berbuat dosa, nggak luput dari dosa. Setiap hari ada aja dosa kita lakukan, macam-macam lah. Yang tahu dosa-dosa itu antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita terus yang mendekat, mohon diberikan petunjuk. Jangan sampai kita wafat dalam keadaan melakukan dosa. Insya Allah mudah-mudahan Allah ridho. Dan diantaranya dengan kita baca kitab Fadilah Amal ini, dan Anda melihat video-video, mudah-mudahan itu diantara kita untuk Allah ridho sama kita, supaya kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah kisah tentang sahabat Nabi yang bernama Suhaib bin Sinan bin Malik Ar-Rumi radhiyallahu an, sahabat Nabi yang sungguh beruntung, yang perniagaannya diterima oleh Allah, sehingga Allah menurunkan ayatnya khusus untuk sahabat Nabi ini, dan artinya memuliakan Suhaib melalui ayat turun ini, dan diperuntukkan untuk kita semua, agar kita senantiasa bisa menjadi manusia yang mau menjual diri kita untuk Allah, mencari ridho Allah, ya. Tuh, yang sudah diberikan contoh kepada Suhaib bin Sinan bin Malik Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama Umi nih yang sudah beriin buku ini, masya Allah. Ya, saya kalau setiap baca ini kadang nggak terasa tetesan air mata, kekaguman, karena kagum karena saya tidak seperti sahabat-sahabat yang mulia, jauh ya, titik ya, nggak ada apa-apanya, masya Allah. Jadi kadang kita menangis karena kita sadar kita ini orang yang lemah, kita ini generasi akhir zaman, ini generasi banyak dosa semua. Susah kita untuk jadi orang baik. Bukan nggak bisa, bisa, insya Allah. Kita juga jangan pesimis, kita harus tetap yakin. Tapi memang ujiannya beratnya, itulah yang harus mudah-mudahan kita tiap hari baca. Itu gunanya kita terus saling nasihat menasihati, mengingatkan, sering sholat ke masjid, sering suka baca Quran, zikrullah. Itu artinya untuk benteng-benteng pertahanan kita. Sementara godaan, ujian, cobaan luar biasa sekali dahsyatnya, apalagi di zaman penuh fitnah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Anda yang masih menginginkan memberikan baju layak pakainya. Kami masih terima, tidak pernah ditutup. Dan bagi Anda yang ingin menjadi orang tua asuh kaum yatim piatu binaan kita, yang bekerja sama dengan Rumah Yatim Al-Latif, pimpinan Pak Lusino, juga yang ingin memberikan wakafnya untuk Masjid Mafaza Indonesia Cibiuk, ya, yang akan dibangun. Tentunya semua planning, sudah ada uangnya, baru mulai pembangunan. Anggarannya 3 miliar lebih, baru masuk sekitar 700 juta, ya. Anda bisa menghubungi saya, atau Anda ingin menjadi orang tua asuh nih, terus nih ada 20 orang di sini, pondok pesantren ini nih, anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu, dan ada 120 lebih yang kita kerjasama dengan Rumah Latif. Nah, satu-satu dulu, yang 20 nanya kita belum putin, apalagi sama yang lain. Dan kalau misalnya saya mau ikutin dengan banyak teman-teman saya, kolega-kolega saya dari rumah-rumah yatim piatu, itu ada ribuan, ya. Nah, sedangkan kita baru nih relawan Peduli Rakyat Indonesia, belum lama umurnya, baru berapa bulan, ya. Ya pengennya sih kalau ada rezekinya kita urus yayasannya, ya kan, ngurusin yayasan
Ya ini dan itulah hampir kurang lebih sekitar 5 juta, itu juga belum ada dananya. Jadi ngobrol nih, nggak apa-apa, mudah-mudahan Allah beri Anda dermawan untuk senantiasa menjadi jalan kebaikan di relawan kita ini, insya Allah. Saudaraku yang Allah Subhanahu Wa Taala, kalau Anda yang berminat ingin memberikan infak, sedekah dan donasinya, Anda bisa WhatsApp saya 0896 7164 9857. Saya ulangi 0896 7164 9857. Saya Muhammad Ridwan Hamzah. Itu dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kata ada salah, datangnya dari saya, kemudian kelemahan saya hamba Allah pendosa, dosa saya lebih banyak daripada Anda, dan Anda lebih baik dari saya, insya Allah. Dan kalau ada yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup motivasi ini, kajian ini, dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, balaslah kebaikan para dermawan, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa yang nonton video ini, ya Allah. Jadikan mereka, ya Allah, keluarganya, ya Allah, sehat selalu dalam rahmat dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Jadikan, ya Allah, suaminya, istrinya, ya Allah, jadi suami yang soleh, istri yang soleha, anak-anak yang soleh-soleha, diampuni dosa, diberkahi, ya Allah, ditambah rezekinya, ya. Ya Allah, semoga Engkau kumpulkan, ya Allah, para dermawan ini, ya Allah, yang senantiasa menyantuni anak yatim piatu ini, ya Allah. Di surga bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW sebagaimana dua jari tengah dan jari telunjuk. Dan semoga Allah berikan para dermawan ini, ya Allah, pintu yang sangat luas, yang sangat lebar, yang sangat besar, yaitu pintu asyafaya, pintu yang khusus dilewati boleh hanya untuk para dermawan. Mudah-mudahan hamba dan Anda semua, ya Allah, para dermawan relawan peduli Indonesia ini, ya Allah, Engkau berikan, ya Allah, termasuk orang yang senantiasa dermawan, yang hatinya lurus karena Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.